Iya, debut yang ditunggu-tunggu dari Rangnick akhirnya terjadi juga setelah sempat terhambat karena work permit. Ralf Rangnick akhirnya menjalin debut pertama sebagai pelatih Manchester United dan langsung memberikan kemenangan pertama. Nah, edisi kali ini gue akan membahas full soal kemenangan Manchester United karena banyak aspek yang sangat menarik, tapi gue nggak akan terlalu lama videonya, hanya mungkin sekitar 12 menit. Nah, ada dua hal yang paling utama di sini, tadi gue sebutin, yaitu debutnya seorang Rangnick, dan yang kedua adalah, nah ini dia, Fred the Great. Kenapa gue akan membahas Fred? Nanti akan gue bahas di bagian yang kedua. Bagian pertama gue akan fokus di Rangnick, ya. Jadi seharusnya Rangnick ini sebenarnya diproyeksikan akan memimpin Jadon Sancho dan kawan-kawan ketika Arsenal, tapi memang karena ada terhambat dengan work permit, dan ini sekali lagi karena kebijakan Inggris yang keluar dari Brexit sehingga agak butuh waktu ya. Tapi yang jelas ini sebuah kemenangan yang disambut dengan sangat positif oleh sang pelatih, dan setelah pertandingan gua tadi sempat melihat pressconnya, dia mengatakan poin-poinnya aja secara umum ya. Dia sangat senang dengan hasil kemenangan tersebut, kemudian bahkan di luar ekspektasi dia, pemain-pemain ini tampil sebenarnya punya kemampuan yang cukup baik. Kemudian dia juga menyinggung soal persiapan yang sangat mepet, hanya 1 hari sebelum pertandingan, dan itu pun tidak full. Dan menurut wartawan yang meliput sesi latihan tersebut, waktu tersebut digunakan lebih banyak oleh Ralf Rangnick untuk mapping situasi pemain dan sebagainya. Meskipun gue yakin dari pengalaman gue, teman sekelas gue, orang Jerman, mereka selalu well prepared untuk hal-hal seperti ini, dan gue yakin sebelum ini pun dia sudah menerima laporan terkait dengan kondisi di dalam tim. Ya, kabarnya Kieran McKennie dan juga Mike Phelan ini adalah asisten pelatih di MU yang menjadi katakanlah penyambung informasi saat Ralf Rangnick masih belum secara resmi membesut Manchester United. Jadi memang kembali lagi ke sesi latihan, Ralf Rangnick memang juga di presscon mengatakan setelah pertandingan melawan Crystal Palace ya, dia banyak menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dengan pemain yang ini dan yang itu. Kemudian juga salah satunya asisten pelatih dengan McKennie ya, dia berbicara cukup banyak. Kemudian juga dengan Jadon Sancho, ada instruksi-instruksi yang memang kita tahu gegen pressingnya ini kabarnya agak dimodifikasi sedikit. Jadi instruksi ini yang coba ditularkan oleh para pemain sebelum melawan Crystal Palace ya, dan hasilnya kita lihat instant impact langsung terjadi di permainan MU ya. Gini, gua akan menjabarkan keberhasilan MU di tangan Ralf Rangnick di pertandingan pertama ya. Impactnya ini bukan hanya dari kasat mata. Gue mau ngasih tahu lu nonton bisa aja mengatakan bagus jelek, tapi ukurannya apa? Lu harus ada parameternya. Nah, kita lihat ya, banyak parameter-parameter yang secara statistik mendukung ya pandangan mata lu bahwa emang MU main sangat luar biasa, bukan sangat luar biasa, sangat efektif ya di pertandingan melawan Crystal Palace. Ya, babak pertama ya kalau lihat mereka memenangkan 6 kali duel di sepertiga area lawan. Ya, ini satu torehan yang sangat berbeda dibandingkan era Ole. Ya, kemudian juga kalau lu lihat mereka garis pertahanan mereka juga cukup tinggi. Maguire berapa kali, bahkan 12 kali ya dari catatan statistik melepaskan umpan ke sepertiga pertahanan dari kepertahanan lawan Crystal Palace ya. Babak pertama si Rangnick mengatakan dia sangat puas dengan permainan di babak pertama, dan ketika halftime dia hanya mengatakan pertahankan apa yang sudah kalian lakukan di babak pertama, high intensity, pressing dan sebagainya, dan itu dilakukan juga di babak yang kedua ya, bahkan lebih baik lagi. Banyak peran dari setiap pemain dalam memerankan dalam mengimplementasikan sebuah gegen pressing ini. Dan ini dalam beberapa kesempatan gue mengatakan secara umum ya, gegen pressing ini adalah seperti teori perang di Perang Dunia Kedua ya, blitzkrieg. Jadi cepat dan tepat maka sama dengan mendapatkan momentum. Jadi harus bareng dan harus tepat. Dan ini yang cukup baik dilakukan oleh para pemain MU kemarin melawan Crystal Palace. Tapi memang di lini depan agak sedikit gugup, sehingga ya dari penguasaan bola yang cukup banyak, mereka hanya bisa menyarankan 1 gol dari seorang
seorang Fred. Nah, ini menarik. Ya, sekarang kita mungkin langsung loncat dulu ke Fred ya. Kenapa? Sebenarnya di luar gol tersebut, gue sudah mengatakan ketika hari pertama, pertandingan pertama, Fred bermain melawan Villarreal di bawah Michael Carrick. Michael Carrick langsung melakukan satu perubahan yang sederhana dan langsung membuat kemampuan Fred itu keluar. Ya, sebelumnya gue udah mengutarakan, tapi gue akan ulangin bagaimana Fred ditaruh lebih ke depan, lebih box to box, lebih menekan, dan ini yang akhirnya kita bisa lihat kemampuan Fred perlahan tapi pasti bisa berkontribusi. Ya, melawan Villarreal dia berapa kali memaksa lawan melakukan kesalahan, kemudian melawan Chelsea juga demikian. Bahkan juga kalau kita lihat melawan Arsenal juga sama, malah dia membuat penalti ya, memberikan penalti bagi MU. Odegaard dia menjatuhkan diri kotak penalti, kemudian assist dia juga satu. Lalu kemarin baru aja dia lawan Crystal Palace juga sama. Jadi bukan soal dia mencetak gol kemarin, gol itu bisa kapan aja dilakukan dan bukan tugas utama dia sebagai gelandang box to box mencetak gol. Gitu. Jadi di pas wawancara pun gue sempat nonton, Diogo Dalot mengatakan, wartawan nanya bagaimana kenapa kalian begitu happy ya ketika Fred mencetak gol. Nah, Dalot mengatakan karena Fred ini memang orang yang ceria, ya mungkin mirip-mirip Kante lah. Orang yang nggak terlalu peduli dengan kritikan dari semua orang, dari masyarakat, dari siapa aja lah, dari pundit bahkan yang mengatakan dia ayam tanpa kepala lah dan segala macam. Ternyata justru dia menjadi kepala permainan, salah satu pemain yang paling kontribusi di pertandingan 4 laga terakhir, terutama setelah posisinya dirubah oleh Michael Carrick dan juga Rangnick. Ya, jadi itu mengapa dia mengatakan teman-teman begitu gembira ketika dia mencetak gol, walaupun ada meme yang mengatakan sebenarnya dia bukan mau cetak gol ya, sebenarnya mau crossing, tapi whatever, itu jadi sebuah gol, bahkan dia menjadi match winner, yang memang bukan spesialis dia menendang dengan kaki kanan, karena dia sendiri memang mengatakan saya ini adalah kidal ya, tapi secara umum memang penampilan dia sangat luar biasa. Dan inilah yang gue bilang from zero to hero ya, kadang-kadang pemain ini bisa muncul kemampuannya kalau memang mendapatkan peran yang sesuai dengan dia. Dan ini yang diketahui oleh Rangnick dan juga dituliskan oleh diubah oleh Carrick, dan kayaknya ini akan menjadi juga katalisator di bawah nanti gegenpressingnya dari seorang Rangnick. Nah, sama sedikit ya, gue akan menyinggung juga soal gegenpressing ini. Gegenpressing ini bukan semata-mata bagaimana lo ketika kehilangan bola langsung menekan, tidak memberikan ruang kepada lawan. Tapi filosofi di bawah itu sebenarnya banyak banget. Nanti kapan-kapan gue akan memberikan atau meluangkan satu video terkait gegenpressing itu. Tapi satu hal yang menarik adalah apa? Ketika lo melakukan gegenpressing, ya kemudian lo melakukan pelanggaran, kalaupun harus, ini kita tahu kalau pelanggaran di daerah lawan selama itu tidak kasar, biasanya masih luput dari kartu kuning. Ya, nah ini terbukti kalau kita lihat statistik ya, MU ini melakukan cukup banyak pelanggaran ya, 16 kali pelanggaran. Nah, ini yang mungkin agak berbeda. Akan lebih banyak pelanggaran tapi di daerah lawan ya, sehingga walaupun itu pelanggaran, wasit mungkin secara regulasi juga tidak mudah untuk memberikan kartu kuning. Beda ketika lu regroup ya, bukan gegenpressing. Lu bertahan di area lu sendiri, kemudian lu melakukan pelanggaran, maka ini bisa dianggap berbahaya dan bisa berujung pada kartu kuning. Nah, ini terbukti. 16 pelanggaran dilakukan MU, sementara Crystal Palace cuman 9, tapi sama-sama dapat 2 kartu kuning. Karena apa? Karena tadi ketika Crystal Palace melakukan pelanggaran, mainly adalah di daerah mereka sendiri, sehingga langsung mendapatkan kartu kuning. Jadi ini satu hal juga. Jadi banyak sekali turunan-turunan aspek dari gegenpressing ini yang memang pada akhirnya membuat tim itu lebih efisien dan efektif ketika melakukan tekanan. Itu nah, kemenangan ini juga sekaligus membuat MU ini untuk sementara waktu melewati Arsenal ya di peringkat ke-6, Arsenal di peringkat ke-7, walaupun Arsenal masih ada satu pertandingan melawan Everton Selasa pagi, tapi yang jelas Fred sudah membuktikan bahwa dia bukanlah ayam tanpa kepala, dia adalah pemain yang bisa jadi akan menjadi pemain yang sangat penting ya di bawah Rangnick ya, tapi apapun itu dia sudah membuktikan bahwa dia juga punya kemampuan untuk memberikan kontribusi bagi MU. Sementara Rangnick masih akan terus berbenah ya, yang jelas seperti yang diutarakan di preskon saat dia pertama kali ditunjuk sebagai pelatih,
dia memberikan gagasan bahwa setiap ide itu juga harus bisa beradaptasi. Kemudian dia kaitkan juga Ronaldo yang sudah berusia 37 tahun tapi tetap punya kemampuan, sehingga ini yang gue katakan nanti akan ada namanya gegenpressing perjuangan atau gegenpressing reformasi ya, yang ini hanya istilah gue biar lebih gampang. Yang jelas ada excitement baru di Manchester United, dan Rangnick pun dalam wawancara setelah pertandingan mengatakan senang rasanya dia bukan hanya berada di Manchester United sebagai penonton ataupun apapun itu ya, tapi dia datang sebagai pelatih dan membantu tim yang sedang kesusahan. Gitu katanya si Rangnick setelah di press conference, bukan di press conference tapi di doorstop ya, setelah pertandingan melawan Crystal Palace yang juga merupakan debutnya dia. Nah, jadi gua rasa itu aja video dari ini, gak usah lama-lama. Jadi sekali lagi selamat untuk debutnya Rangnick, dan dia menjadi manajer asal Jerman pertama yang memenangkan yang memberikan kemenangan bagi debutnya bersama tim di Premier League. Jadi sekali lagi selamat, dan tentunya ya pokoknya kita tunggu saja sampai akhir musim di mana United bisa finish, ya apakah bisa push ke 4 besar atau bahkan lebih baik lagi. Yang jelas masih jalan masih panjang, apapun masih bisa terjadi. Oke, terima kasih sudah nonton video gua. Kita jumpa lagi di video-video gue yang lainnya, dan tentunya seperti biasa gue berharap lu dalam keadaan sehat. Ciao.